Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang Yayasan Pendidikan Bumi Sejahtera. Nah, yayasan ini diatur terutama oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Nah, tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Nah, baik di sini ada objek dan subjek yayasan pendidikan ini yang dimana bidang pendidikan dan dapat mencakup bidang sosial atau keagamaan lainnya sesuai anggaran dasar yang diwujudkan melalui yang pertama kegiatan utamanya atau nirlabanya. Nah, penyelenggaraan kegiatan pendidikan ini sekolah, pelatihan, beasiswa dan lain-lain sesuai maksud dan tujuan yayasannya. Nah, yang kedua, dalam kekayaan. Harta kekayaan yayasan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri dan diperuntukkan mencapai tujuan yayasan. Kekayaan ini dapat berupa uang, barang, atau kekayaan lain yang diperoleh secara sah. Baik, di sini ada subjek yayasannya yang dimana yayasan itu sendiri sebagai badan hukum yang mandiri seperti pasal 2 Undang-Undang Yayasan. Organ yayasan yang menjalankan peran dan tanggung jawab meliputi pembina, yang dimana pembina mempunyai kewenangan tertinggi dan menetapkan kebijakan umum atau mengawasi pengurus dan pengawas. Nah, baik selanjutnya di sini ada pengurus yang dimaksudnya itu adalah melaksanakan kepengurusan yayasan dan berhak mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasannya. Dan yang dimaksud dari pengawasnya itu ialah melaksanakan pengawasan terhadap pengurus dan memberikan nasihat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu hukum perjanjian bisnis dan minimalisir resiko. Meskipun yayasan bersifat nirlaba atau keuntungan harus digunakan kembali untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai tujuan sosial, agama, dan kemanusiaan. Yayasan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan, termasuk mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, pasal 7 Undang-Undang Yayasan. Yayasan pendidikan akan tunduk pada hukum perjanjian yang berlaku, yaitu KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Perjanjian yang dibuat menganut asas kebebasan berkontra atau sistem terbuka, selama tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, yang selanjutnya itu, sebagai yayasan pendidikan, kita perlu ingat bahwa setiap kerjasama kegiatan usaha yang kita lakukan harus selalu dengan hukum yang berlaku. Kita berpegang pada KUH, Perdata, dan peraturan terkait lainnya. Jadi, pastikan setiap perjanjian memenuhi syarat sah, seperti kesepakatan yang jelas, pengurus yang berwenang, objek yang spesifik, dan tujuan yang sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Golan. Di sini saya akan melanjutkan tentang prinsip nirlaba, di mana prinsip nirlaba itu adalah suatu perjanjian bisnis atau kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan prinsip nirlaba. Adapun keuntungan dari kegiatan usaha yang harus dilakukan yaitu sepenuhnya untuk tujuan ke yayasan atau ke pendidikan. Nah, kewenangan pengurusnya itu dapat memastikan bahwa yang menandatangani perjanjian memiliki kewenangan yang sah berdasarkan anggaran dasar untuk mewakili yayasan. Selanjutnya ada klausul jelas, di mana klausul jelas itu dapat menyusun klausul-klausul yang rinci dalam perjanjian, terutama mengenai tujuan dan lingkup kerjasama
atau jelas menunjuk kepada kependidikan dengan hak dan kewajiban para pihak. Mekanisme menyelesaikan sengketa dengan mengutamakan musyawarah mufakat jika tidak dapat memiliki pengadilan atau arbitrase. Selanjutnya ada keadaan kahar, di mana keadaan kahar itu dapat menentukan wan prestasi dan saksinya dengan jangka panjang atau jangka waktu dan mengakhiri perjanjian termasuk mekanisme keputusan hubungan kerjasama. Sekian hasil. Saya Alfianda Megiarto akan membaca kelanjutannya. Pembentukan dan pembubaran yayasan. Pembentukan yayasan pendiri didirikan oleh salah satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal atau pasal 8 UU Yayasan. Akta notaris. Pendirian yayasan yaitu dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Pengesahan Menteri. Akta pendirian yayasan harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pasal 11 UU Yayasan untuk memperoleh status badan hukum. Pengumuman akta pendirian yang telah disahkan kemudian diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Struktur organ. Pada saat pendirian harus sudah ditetapkan susunan organ yayasan atau pembina, pengurus, dan pengawas. Pembubaran yayasan. Yayasan Pendidikan Bumi Sejahtera dapat bubar karena alasan berikut. Pasal 62 UU Yayasan, jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Saya Febri Adrian akan melanjuti presentasinya, yaitu tujuan tercapai atau tidak tercapai tujuan. Yayasan yang ditetapkan dan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai. Keputusan pengadilan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan dalam hukum karena melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak mampu membayar utangnya, telah menyatakan pilot. Harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah menyatakan pilot cabut. Prosedur pembubaran dan likuidasi. Menunjukkan likuidator jika bubar karena alasan 1 dan alasan 2. Pembina menunjuk likuidator jika karena keputusan pengadilan yang menunjuk likuidator pasal 63 dan 64 UUD Yayasan. Jika pembina tidak menunjuk pengurus tindak sebagai likuidator. Proses likuidasi yaitu petugas membereskan kekayaan yayasan termasuk penyelesaian utang kewajiban selama proses likuidasi. Semua surat keluar yayasan wajib mencantumkan frasa dalam likuidasi di belakang nama yayasan. Pengalian sisa kekayaan dalam semua kewajiban dilunasi. Sisa kekayaan yayasan diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau diserahkan kepada negara. Pasal 64 UU Yayasan. Terima kasih.